Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahul Erika Pratama dengan NIM 2214010261. Kali ini akan memenuhi tugas 6 dari mata kuliah tafsir, yaitu penjelasan tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Balik sebelum itu, marilah kita bacakan terlebih dahulu Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan 60 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal aminina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabili wallahu wa ibnas sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkirhim biha salli alaihim innas salataka sakanu lahu wallahu sami'un alim. Selanjutnya kita akan membacakan terjemahan secara perkata dari Quran Surah At-Taubah ini. Kita mulai dari Quran Surah At-Taubah ayat 60. Innama, sesungguhnya, shadaqatu, sedekah, lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan amil atau pengurus, alaiha, atasnya zakat, wal mu'allafati, dan para mu'allaf, qulubuhum, hati mereka, wafi, dan di dalam atau untuk, riqab, memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wafi, dan untuk sabili, jalan Allah, wabni, dan orang-orang sabili, dalam perjalanan, faridatan, ketetapan, minna, dari Allah. Selanjutnya yaitu wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Selanjutnya tafsir dari Quran Surah, terjemahan perkata dari Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kuzmin, ambillah dari, amwalihim, sebagian harta mereka, shadaqatu, sedekah, tutahhiruhum, kamu membersihkan mereka, wa tuzakkirhim, dan kamu pun sucikan mereka, biha, dengannya, wasalli, dan doakanlah, alaihim, atas mereka, inna sholataka, sesungguhnya doa kamu, sakanu, ketentraman, lahum, bagi mereka, wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 ini. Di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 ini yaitu menjelaskan tentang kepada siapa saja, atau menjelaskan tentang zakat, serta kepada siapa saja kita untuk dapat memberikan zakat kita tersebut. Yang pertama yaitu kita akan membahas tafsir surat At-Taubah ayat 60. Di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan bagaimana dan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat ini. Yang pertama yaitu orang-orang fakir. Apa itu orang-orang fakir? Merupakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.
Pekerjaan apa yang dimaksud di sini? Yaitu pekerjaan tetap, sehingga maka kebutuhan primernya tidak terpenuhi akibat tidak adanya pekerjaan tetap tadi. Yang kedua yaitu orang-orang miskin. Apa itu orang-orang miskin? Yaitu orang-orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya secara layak. Dan pekerjaannya itu baik dia yang meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Yang ketiga yaitu amil zakat. Apa itu amil zakat? Yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat. Orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, anggap itu atau walaupun itu baik orang kaya maupun orang miskin, dalam pembagiannya nanti, maupun dia kaya maupun miskin, dia tetap mendapatkan pembagian sebagai amil. Maksudnya di sini ialah ia mendapatkan bagian bukan karena kaya atau miskinnya, tapi ia mendapatkan bagian karena ia menjadi amil. Yang keempat yaitu yang dilunakkan hatinya atau biasa disebut dengan mu'allaf. Mengapa mu'allaf diberi zakat atau berhak menerima zakat? Karena mungkin saja ketika ia masuk Islam terjadinya penentangan di dalam keluarganya dan ia diusir, maka untuk melanjutkan kehidupannya sudah kokoh dia untuk melanjutkan kehidupannya, maka wajib atau ia berhak untuk menerima zakat. Yang kelima yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam yaitu untuk membebaskan orang-orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya, yang mana utangnya tersebut melebihi jumlah dari penghasilannya, maka zakat berhak baginya. Selanjutnya adalah yang ketujuh yaitu untuk orang-orang yang beraktivitas di jalan Allah. Beraktivitas di jalan Allah yaitu jihad, seperti jihad contohnya. Yang kedelapan yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maksud yang sedang dalam perjalanannya itu yang mana perjalanannya itu adalah perjalanan mubah, yang mana ia kehabisan bekal, maka ia berhak untuk menerima zakat. Jadi di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ini terdapat 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk yang beraktivitas di jalan Allah, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 ini yaitu menceritakan tentang sekelompok orang yang terlalu mencintai hartanya, atau biasa disebut dengan ubud dunia. Karena kecintaannya terhadap hartanya, ia tidak mau untuk menginfakkan, mensedekahkan atau menzakatkan hartanya, sebagian hartanya. Mengapa demikian? Karena rasa kecintaannya, maka ia akan memiliki perasaan seperti takut akan kekurangan harta, maka akan terjadilah gundahan dalam dirinya. Di dalam Quran surah At-Taubah ini dijelaskan agar mereka untuk menghilangkan rasa kegelisahan di dalam hati mereka ini, maka untuk mensucikan hartanya juga diperintahkan bagi mereka untuk menzakatkannya. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk memberikan ketentraman bagi mereka serta mensucikan hati mereka. Mungkin demikian penjelasan tafsir dari Quran surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.